Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Hadirin rahimakumullah. Kemarin dalam kalender kita tercatat bahwasannya ada Isra dan Mi'raj dalam kalender kita. Kaum muslimin pun di berbagai wilayah melaksanakan peringatan malam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami melihat ada suatu postingan di media sosial yang isinya kurang lebih begini. Bahwasannya perjalanan ke langit itu sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi, dan itu ceritanya muncul dari berbagai agama dan berbagai peradaban. Inti dari tulisan yang dia coba tulis adalah ingin memberikan keraguan kepada kaum muslimin bahwasannya perjalanan ke langit itu hanyalah legenda, hanyalah cerita yang dicerita-ceritakan. Sebagaimana bisa jadi kita dulu pernah menonton film Sun Gokong ketika dia berangkat ke Kahyangan lalu kemudian mengacak-acak Kahyangan. Ayat yang tadi pertama kali saya baca adalah permulaan surat Al-Ankabut. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka mengira setelah mereka berkata beriman, mereka itu akan dibiarkan dan tidak akan diuji. Hadirin rahimakumullah, ujian atas keimanan akan muncul kepada setiap orang dan ujiannya sesuai dengan masanya. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu juga merupakan ujian bagi orang-orang yang ada saat itu. Karena perjalanan Isra yang berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa biasanya ditempuh dalam waktu 40 hari. Namun Rasulullah SAW melaksanakan itu pada waktu yang sangat singkat, yaitu 1 malam saja. Sebagian kalangan akhirnya tidak jadi muslim, keluar dari Islam karena tidak percaya sama Rasulullah SAW. Terlebih lagi bangsa Quraisy, mereka mengolok-olok Rasulullah SAW, menyatakan Rasul berdusta, menyatakan Rasul halu, menyatakan Rasulullah SAW mengarang-arang cerita. Namun para sahabat yang lain tetap beriman kepada Rasulullah SAW, percaya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena mereka mengenal sejak lama Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Bahkan ketika Rasulullah SAW paginya bercerita tentang itu, lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang musyrik saat itu, apa bukti bahwasanya kamu sudah pernah ke sana tadi malam? Lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, bagaimana wilayahnya, bagaimana tihangnya, bagaimana temboknya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bisa menjawab itu karena Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasannya rombongan pedagang dari Quraisy Makkah sebentar lagi akan pulang. Mereka baru berjalan dari Syam, saat ini tadi saya ketemu di wilayah ini, lalu kemudian kelompok itu, rombongan itu akan datang sekitar sekian hari lagi pada waktu pagi hari. Antara terbit matahari dulu baru kemudian mereka datang, atau mereka datang dulu baru kemudian terbitlah matahari. Lalu kemudian ternyata kelompok atau rombongan itu benar-benar datang di waktu yang memang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.
Hadirin rahimakumullah, dalam kasus Isra dan Mi'raj, ujian bagi mereka adalah itu. Ujian bagi kita juga ini merupakan ujian. Karena mau tidak mau saat ini kita berada di tengah-tengah zaman yang mana masyarakat lebih berpikiran materialistik, lebih berpikiran bahwasannya apa yang terjadi dan bisa dibuktikan secara sains itu adalah yang benar, dan apa yang tidak bisa dibuktikan itu adalah tidak benar. Perjalanan satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis sangat mustahil secara hukum kebiasaan, karena jangankan itu, ketika kita naik motor lalu kemudian berjalan di atas 80 km per jam tanpa menggunakan helm, kita merasakan bagaimana angin menahan tubuh kita secara kuat. Bagaimana dengan perjalanan yang jauh lebih cepat dari itu? Namun itu adalah hukum kebiasaan, bukanlah hukum akal. Adapun secara akal tidaklah mustahil, karena secara akal kita memahami bahwasannya aturan di dunia ini, aturan di alam semesta ini seluruhnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logis kita menyatakan bahwasannya Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan hukum yang berjalan di dunia ini, termasuk juga sunnatullah yang berjalan di dunia ini, Allah semua yang menciptakan. Sehingga ketika Allah berkehendak untuk menghentikan sunnatullah tersebut, Allah berkehendak untuk menjadikan hukum alam itu terhenti bagi satu pihak tertentu, itu adalah maha keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkehendak untuk itu, Allah yang menciptakan, dan Allah yang berkehendak untuk apakah Allah akan menjalankan hukum itu atau tidak. Maka dalam akidah kita tidak bisa menyatakan bahwasanya ketika api membakar sesuatu, api itulah yang membakar, yang menjadikan kayu itu menjadi terbakar. Dalam akidah kita menyatakan bahwasannya ketika api membakar kayu, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kayu itu kekuatan untuk kemudian dia membakar kayu tersebut. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut kekuatan itu dari api, maka sebagaimana yang terjadi dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, jadilah kamu dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Dari situ kita bisa memahami bahwasanya sunnatullah yang terjadi saat ini, Allah yang menciptakan dan Allah yang maha berkehendak untuk menjalankan atau menghentikan sunnatullah tersebut. Di samping itu bahwasannya mukjizat, definisi dari mukjizat adalah perkara-perkara yang memang melanggar hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu maksudnya apa? Hukum kebiasaan itu adalah yang kita fahami sebagai sebab akibat. Hukum alam, ilmu fisika itu adalah sunnatullah yang berjalan. Berapa titik didih air ketika dia berada di bawah, berapa titik didih air ketika dia ada di atmosfer. Ketika benda jatuh di bumi, maka kecepatan dari atas ke bawah adalah sekian detik. Kalau misalkan benda itu jatuhnya bukan di bumi tapi di bulan, maka jatuhnya adalah sekian detik. Itu seluruhnya adalah sunnatullah. Kita memahami itu sebagai sunnatullah jika kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Berkehendak, maka kita mengimani bahwasanya apapun yang terjadi di bumi ini termasuk dalam Isra dan Mi'raj itu adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tentang Isra dengan kalimat subhan, yang artinya maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW tidak berjalan, melainkan yang berjalan, yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu bukan datang dari Rasul, perbuatan itu datangnya dari Allah.
Kalau itu datang dari Rasul, ketika hijrah Rasul tinggal berangkat saja sebagaimana malam Isra dan Mi'raj. Tapi kan tidak. Ketika hijrah Rasul ya berjalan seperti biasa. Karena Allah berkehendak saat itu Rasul berjalan ya seperti biasa. Tapi ketika malam Isra dan Mi'raj, Allah berkehendak Rasulullah SAW diperjalankan di luar dari hukum kebiasaan sehingga Rasul bisa melaksanakannya dalam waktu yang sangat singkat. Maka hadirin rahimakumullah, kembali kepada ayat Al-Ankabut tadi. Permulaan surat Al-Ankabut, Allah berfirman, apakah manusia mengira setelah mereka berkata beriman, mereka akan dibiarkan saja tanpa diuji? Maka kita pahami bahwasanya ujian-ujian keimanan akan selalu datang. Kapanpun dan dimanapun keimanan kita akan diuji. Keimanan kita akan diuji apakah kita masih tetap beriman atau kita malah lalu kemudian melepaskan keimanan kita. Ujian tidak hanya datang dalam satu bentuk. Ujian bisa datang dalam bentuk kemiskinan. Ujian bisa datang dalam bentuk pemikiran. Ujian bisa datang dalam bentuk ketidakpercayaan kita kepada orang-orang. Bahkan ketika melihat negara-negara Islam terpuruk dan miskin dan juga berada dalam konflik, sedangkan negara-negara non-Islam mereka bangkit, mereka bisa menguasai teknologi, itu juga merupakan salah satu ujian keimanan bagi kita. Karena tidak sedikit orang yang berkata, lah ternyata negara-negara Muslim kok terpuruk, sedangkan negara-negara kafir mereka bisa maju. Itu kan berarti tidak ada hubungannya antara iman dengan kemajuan teknologi. Itu adalah ujian bagi kita, bagaimana kita tetap menjaga keimanan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap dimatikan dalam kondisi beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.